Halo, saya Dr. Gigi Lydia. Kemarin sudah banyak pertanyaan dari teman-teman mengenai video dari YouTube channel kita. Kita coba jawab ya. Apa perbedaan bracket konvensional transparan dibandingkan dengan bracket self-ligating? Jadi perbedaannya yang jelas itu memang bracket self-ligating itu dari sistem bracketnya sendiri itu udah beda, teknologinya berbeda. Nah, kenapa kok bracket konvensional yang bening itu dia harganya mirip sama self-ligating? Karena bracket bening itu bahannya yang mahal. Bracket konvensional yang paling sering kita gunakan itu dengan bahan safir. Bahan safir ini merupakan bahan yang paling bagus di seri bening konvensional kita. Kenapa? Karena dia ya memang bening banget. Selain dia bening banget, dia juga bahannya yang paling tahan terhadap tekanan pengunyahan, paling gak sering patah, dan paling gak sering aus. Tapi dia jelas beda kalau sama bracket yang self-ligating, karena dari sistem bracketnya sendiri, yang bracket konvensional ini, dia nggak ada sudut bracketnya. Dan dia juga masih menggunakan karet. Kayak gitu. Jadi benar-benar keunggulannya adalah dari bahannya yang benar-benar bening dan lebih tahan terhadap tekanan pengunyahan dan lebih nggak mudah aus. Kalau dari bracket self-ligating itu sendiri dia memang sistem bracketnya berbeda. Dia menggunakan pengunci yang terbuilt-in ada di dalam bracketnya sendiri, jadi nggak perlu pakai karet lagi. Dia kontrolnya bisa lebih lama, 6 minggu sampai 8 minggu. Lama perawatan bisa lebih cepat, lebih cepatnya sekitar 6 bulan sampai 1 tahunan dibandingin bracket konvensional. Kemudian dia juga ada pilihan sudutnya. Jadi per gigi itu kita bisa milih gitu kan, sudutnya mau seperti apa. Sudut itu kemiringan dari bracketnya supaya dia bisa mengatur giginya di dalam lengkung gigi. Kontrolnya bisa lebih lama juga. Dan jelas dia lebih bersih karena nggak ada elemen karetnya. Jadi intinya, kalau memang kepengen hasil yang lebih optimal, lebih bagus, itu memang kita sarankan menggunakan bracket yang self-ligating. Cuman kalau memang sangat malu dan nggak kepengen kelihatan pakai bracket, ya mungkin pilihannya bisa jatuh ke bracket yang bening. Oke, menjawab pertanyaan pasien, Dok, gigi saya berlubang dan saya ingin menggunakan behel untuk merapikan gigi saya. Apakah saya harus nambal dulu atau seperti apa? Jadi pada pasien yang ingin merencanakan menggunakan behel dan terdapat gigi yang berlubang, sebaiknya datang saja dulu ke klinik untuk dipastikan kondisi lubangnya seperti apa. Karena bisa jadi gigi yang sekarang berlubang itu dalam rencana perawatan diperlukan untuk diambil atau dicabut, sehingga gigi tersebut tidak perlu ditambal. Sehingga jawabannya adalah datang dulu untuk konsultasi, dicek dulu kondisi giginya, baru nanti dipastikan oleh ortodontis apakah gigi tersebut akan ditambal ataukah harus dicabut. Oke, pertanyaan berikutnya, Dok, jika saya sedang hamil kemudian ingin menggunakan behel atau kawat gigi, bagaimana? Jawabannya adalah pada pasien yang sedang dalam kondisi hamil dan ingin merapikan giginya, sebaiknya ditunda terlebih dahulu sampai melahirkan dan kondisinya sudah mulai stabil atau mulai nyaman, baru kemudian silakan datang ke klinik untuk konsultasi dan dilakukan pemasangan kawat gigi. Namun apabila ada pasien menggunakan bracket, kemudian seiring berjalannya waktu pasien tersebut hamil, bagaimana dengan bracketnya? Lanjutkan saja, bracketnya tetap digunakan seperti biasa, kontrol rutin seperti biasa. Jangan khawatir, tidak berbahaya. Nanti ortodontis akan menyesuaikan tindakan-tindakan yang bisa dilakukan pada ibu yang sedang hamil. Ini ada pertanyaan, veneer itu mempengaruhi pengunyahan tidak ya, Dok? Oke, jadi kalau veneer yang benar tidak mempengaruhi pengunyahan. Veneer yang tidak benar tentu mempengaruhi pengunyahan. Nah, veneer yang benar Sobat Joy Dental tetap bisa makan seperti biasa. Jadi tidak ada terlalu banyak modifikasi, walaupun tetap lebih baik disarankan untuk tidak menggigit menggunakan gigi depan. Apalagi makan makanan yang terlalu keras seperti sate gitu ya, jagung, terus coklat batang, ya seperti itu. Kemudian
boleh gak potong gigi karena gigi depan beda panjangnya? Secara ilmu kedokteran gigi tidak boleh. Kenapa? Karena gigi yang dipotong itu tidak bisa tumbuh kembali, sehingga satu, lapisannya akan semakin tipis dan dia akan semakin mudah berlubang. Kedua, lapisan yang semakin tipis akan membuat gigi itu lebih sensitif, lebih ngilu. Kalau untuk minum dingin, untuk minum panas akan terasa lebih ngilu. Masuk akal karena memang ya lebih tipis. Jadi seharusnya tebalnya segini, karena lebih tipis jadi lebih sensitif gitu ya. Kemudian yang ketiga, banyak alternatif perawatan lain yang dapat dilakukan untuk menyamakan panjang gigi. Bisa dengan behel, bisa dengan veneer. Keempat, setiap gigi yang dipotong logikanya tentu harus dikembalikan keutuhannya. Jadi dengan tambalan atau veneer. Sehingga kalau dipotong kemudian dibiarkan begitu saja, itu tidak benar. Yang pertama, selain behel, solusi untuk memperbaiki gigi gingsul itu apa, Dok? Nah, gigi gingsul itu kan kesalahan posisi ya. Jadi memang tidak ada perawatan lain selain behel untuk memperbaikinya. Gitu. Kenapa sih kok harus diperbaiki? Karena memang kalau gigi gingsul itu mungkin ada beberapa orang bilang kalau gigi gingsul itu cantik, cakep gitu. Cuma sebenarnya ada keburukannya juga, yaitu karena posisinya tidak benar, maka nanti sisa makanan akan lebih cepat nempel. Kemudian pembentukan karang gigi akan lebih cepat. Kalau misalnya pembentukan karang gigi lebih cepat dan juga banyak sisa makanan, efeknya apa? Efeknya gusinya menjadi tidak sehat. Nah, makanya emang paling bagus sih kalau misalnya susunan giginya rapi ya. Pertanyaan selanjutnya, selain behel, solusi untuk memperbaiki gigi renggang ada nggak ya, Dok? Nah, sebenarnya ada. Namanya adalah diastema closure atau penutupan jarak-jarak yang ada di antara gigi. Tapi tetap kita lihat dulu tuh masalah utamanya apa. Kalau itu terjadi karena susunan rahang yang besar, kemudian giginya kecil-kecil, itu bisa kita pilih lakukan dengan diastema closure atau kita tutup dengan veneer, sehingga kita akan kamuflasekan seolah-olah giginya itu tertutup rapat, padahal itu hanyalah kita berikan veneer atau kita berikan bahan tambalan untuk menutup celah-celah tersebut. Cuma nanti kalau misalnya ternyata masalah utama renggangnya adalah karena tali bibir atau karena frenulum yang terlalu tebal, terlalu tinggi, itu nanti harus kita bereskan dulu masalah utamanya, nggak bisa asal kita tutup. Jadi kalau misalnya Sobat Jo punya masalah seperti itu, lebih baik dikonsultasikan saja dulu. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan lagi bisa komen di bawah, nanti kita bantu jawab lagi. Oke? Dah.